Ngobrol lah kita sama warung kopi ini nih. Dia bilang, Bang Drew, sini deh. Apa bu? Sini. Pada dapat bonus kan? Iya. Liatin aja. 1 minggu setelah kalian bonus pasti ntar ada yang hilang orang. Saya lihat di galian itu, kok kayak ada orang yang lagi dibekap. Dia udah dibekap, diikat, jadi diikatnya begini, terus mulutnya dibekap sama handuk yang udah dililit-lilit. Kepalanya dipegang begini, Bang. Saya cek lagi ke lokasi itu, udah jadilah coran itu ya, udah keras tuh coran. Tinggallah bajunya si Babeh itu. Saya simpan lah bajunya biar nggak ada kejanggalan kan. Saya simpan, saya taruh di dalam tasnya si Babeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya ini udah ada Bang Andrew. Waduh abang, Halo. Gimana abang kabarnya? Baik ya, Siap. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Ya, Bang Andrew siap nih. Bang Umang. Nah tapi sebelum Bang Andrew menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih abang. Siap, Udah sama-sama. meluangkan waktunya datang ke sini ya kan. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Andrew nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, ya Bang ya? Iya betul Nah, Bang. ngomongin masalah pengalaman nih Bang. Ternyata abang nih punya pengalaman dulu yang dimana ikut proyek galian tanah. Iya betul. Sampai akhirnya diduga memakan tumbal atau Memakan korban korban. dan pekerja tuh hilang dikubur dikubur di situ. yang diduga itu jadikan tumbal Dijadikan tumbal. tumbal Mas. proyek galian tanah. Oke, galian tanah ini yang biasanya pakai dump truck itu Iya, Bang ya? betul, yang pakai alat gede-gede berat tuh, semua. alat berat kayak gitu tuh ya. Iya semua turun gitu. Oke, ini penasaran banget sih dengan kisahnya Bang Andrew, kesehariannya ngapain aja, terus kemudian apa namanya ada kejadian apa, Iya. terus kemudian pasti terlepas dari horornya pasti ada suka dan juga duka betul. ya kan Bang Benar. di setiap proyek gitu kan Iya. ya. Oke, Bang mungkin tahan dulu kali Bang ya ceritanya. Siap. Oke. Aman Bang. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Abang, seruput dulu abang kopinya, Oke silakan. siap. Oke, udah siap nih Bang Andrew buat ceritain ke teman-teman nih. Siap Siap sudah ya? Bang. Oke. Pasti. Langsung aja kita sikat. Jadi ini tuh kejadiannya sebelum ibu saya sakit sih sebenarnya. Dan itu udah cukup lama juga, sekitaran tahun 2019-2018an lah sebelum Covid-nya itu kan. Nah, saya itu memang setelah di tahun itu tuh saya baru lulus SMA dan langsung kerja. Langsung kerja di daerah Cilegon sana. Dan juga kita kerjanya itu bagian lapangan, ya kan. Dan ya namanya juga kita orang lapangan, pasti kita sering ketemu lah sama orang-orang di lapangan ya Bang ya.
sering di warung kopi, sering nongkrong dimanapun gitu kan, tiap malam, tiap pagi apa siang. Tapi yang lebih seringnya kita di lapangan itu untuk bertemu teman-temannya di siang hari. Itu kita di warung kopi yang benar-benar sudah langganan kita ketemu di sana. Dan singkat cerita memang kita di lapangan itu banyak lah teman-teman semua yang pasti kita udah pada tahu lah ya nama dia ini siapa gitu kan. Ada salah satu orang memang dia ini tuh kerjanya di proyek gitu. Kebetulan memang proyeknya dia itu ada di daerah Cilegon situ. Ya udah ya kita cerita-cerita lah kan. Udah gitu saya ngobrol tuh sama dia, "Bro, lu berarti memang kerjanya di proyek ya?" kata saya. Sebut aja namanya si Bang Jono. Saya bilang, Bang Jono, itu lu kerjanya kan kemarin bilang di proyek." Saya bilang, "Iya bang, kenapa?" "Nah itu proyeknya proyek apa bang kira-kira?" Saya bilang, "Oh itu tuh proyek pembangunan pabrik," katanya. Karena memang ada di situ, memang di Cilegon itu saya dengar ada di satu daerah itu ada pabrik yang mau dibangun gitu. Nah kebetulan proyeknya itu diambil sama PT-nya dia, PT yang mempekerjakan dia. Oke. Nah terus saya bilang, "Itu abang di sana sebagai apa?" Saya bilang. Si Bang Jononya jawab, "Saya sebagai tenaga ahlinya mas," kata dianya. "Tenaga ahli di bagian yang mananya nih bang? Karena tenaga ahli ada banyak." Agak sedikit nyambung tuh kan kita ngobrol. Terus dia bilang, "Ya saya tenaga ahli di bidang konstruksinya." "Oh gitu. Nah mas kira-kira ada nggak nih untuk proyek selanjutnya? Kalau misalnya ada proyek selanjutnya bolehlah kita join," kata saya. Boleh bang," kata dia. "Memang mendekat ini bakal ada proyek gitu. Proyeknya ini udah berjalan beberapa lama. Cuman kan yang namanya tenaga ahli kan pasti dipanggil aja. Dipanggil aja untuk dilihat progresnya mereka seperti apa." "Oke lah bang, kita komunikasi aja." Saya tukar nomor sama si Bang Jono ini. Ya saya pulang ke rumah. Saya ngobrol tuh sama orang tua. Ini ada nih, saya punya teman namanya Bang Jono. Dia tenaga ahli," saya bilang. "Dia kerjanya di daerah Cilegon," saya bilang kan. "Terus ya mungkin bisa kali lah," saya bilang. "Saya mau ngambil kerjaan sama dia dan lokasinya juga deket sih, daerah Jakarta," saya bilang. "Ya udah kalau memang deket nggak apa-apa," dia bilang kan. "Yos, oke." Udah dapat restu nih dari orang tua, karena kan anak yang mau kerja itu kan pasti harus restunya orang tua. Singkat cerita ditelepon lah sama si Bang Jono ini. Ditelepon dia bilang, "Halo Bang Drew, lagi di mana posisi?" Ya saya bilang, "Ya saya seperti biasa bang, lagi di lapangan ini. Abang kemana?" Saya bilang. "Iya ini saya belum bisa merapat dulu di tempat tongkrongan," kata dia. "Oh sibuk sekali ya," saya bilang. "Karena ada apa nih di sana? Kok bisa-bisanya nggak datang ke sini?" "Ini bang, lagi ada progres, lagi datang orang pusat, lagi buat laporan-laporan biasa." "Terus gimana nih bang? Abang mau nggak datang ke daerah Jakarta? Kita ada proyek galian." Nah di situ saya tanya, "Galian gimana ini?" "Iya ini kita ada galian di daerah Jakarta sinilah," kita bilang kan. Ada salah satu PT yang memang dia tuh di bawah naungannya besar lah pokoknya ya kan. "Boleh tuh bang, di sebelah mananya nih?" "Oh itu kita di pinggir pantai," dia bilang. "Proyek galian, emang di pinggir pantai ada galian apa?" Saya bilang. "Itu galian yang buat apa sih, pemecah ombak itu loh bang. Itu kan pasti harus dalam banget galiannya, baru harus ke atas." "Terus gimana cara kerjanya?" Saya, "Ya gampang sih, lu bagian lapangan dan lu sebagai PIC-nya." "Oh ya udah. Terus gua nanti yang nampung gua orang PT mana?" Saya bilang kan. "Lu ada di PT ini." Dia dikasih tahu lah nama PT-nya dan nama direkturnya. "Oke. Yaudah, ntar kabarin aja kapan bisa ke sana, atau enggak lu kirim kontaknya direktur lu biar gua calling." Ya udah, dikasih lah sama dia. Ya udah dikasih, saya sorenya saya telepon lah itu langsung kan. Enggak, saya telepon nih, saya WA dulu. "Pak selamat pagi, saya Andrew. Saya dapat dari nomor bapak dari Bang Jono. Mau tanya tentang proyek ini." "Oh iya Mas Andrew, udah dikasih tahu sama si Jono. Katanya Mas Andrew minat ya di sana." "Iya Pak, boleh," saya bilang. "Dan ini saya rasa Bapak di PT ini ya." Saya sebutin tuh nama PT yang tempat di situ kan.
Iya bang, saya di sini juga. Loh, abang tahu dari mana? Kata dia. Tahu lah pak, saya bilang kan, ya karena memang udah pernah juga ke situ. Oh, boleh juga itu, kata dia. Udah callingan dan memang ongkos udah dikirim sama dia. Saya cerita lagi sama orang tua sama bapak mama. Saya kasih tahu nama direkturnya. Si bapak sama mama langsung tahu. Wah, itu masih bapak ini. Ya udah, gas aja katanya. Dia tahu itu saya siapa, kata mama papa saya kan. Oke, siap. Dan memang dari kecil itu saya udah sering banget bang dibawa ke PT yang sekarang ini, yang ngadain pekerjaan di pelabuhan ini, di pantai ini. Udah singkat cerita saya callingan lagi sama bang tenaga si Jono itu. Bang Jono, ini gue udah telepon sama pak direkturnya. Gue minggu depan berangkat, ongkos juga udah dikirim. Wah, pas banget itu, kok sama. Bareng nanti sama gue berarti. Ya udah boleh, kita bareng ayo. Saya bilang, saya bawa motor, dia juga bawa motor kan. Konvoy lah kami ke proyek itu. Nah, tapi kita nggak langsung ke proyeknya bang, karena di situ masih tahap perencanaan strategisnya gimana, terus perencanaan ininya, gambarannya itu proyeknya gimana. Ya udah, akhirnya kita langsung ke kantornya ya untuk tatap muka langsung lah ya, karena saya dari kecil sampai besar itu hanya mendengar namanya aja, orangnya belum pernah ketemu. Saya jalan sama si Bang Jono ini naik motor dari Cilegon ke Jakarta sini, dari daerah Cilegon sana ke Jakarta. Wah, itu 4 jam itu kita teleponan, Pak ini saya udah jalan, saya naik motor sama Bang Jono. Oke, hati-hati. Udah singkat cerita kita udah sampai lah di rumahnya. Dan ya kita salaman lah kan, salaman, kenal-kenalan. Akhirnya dia masih inget tuh sama saya. Terus langsung ngebahas-bahas proyek bang, ngebahas-bahas proyek. Dan dia bilang gini, kebetulan Drew ini proyeknya ini bagus banget ini. Tadinya sih memang proyeknya bukan saya yang ngerjain, jadi kayak ada PT lain yang nggak sanggup menjalankan, tapi udah berjalan setengah jalannya lah. Jadi diopernya ke PT-nya si bapak ini, jadi tinggal ngejalanin sisanya sampai finishing. Oh gitu. Iya Drew, makanya saya cari anggota, dia bilang cari anggota. Dan bukan hanya sebagai PIC-nya, pastinya kan kita butuh tenaga kerja yang lain. Ya saya bilang, tenaga kerjanya yang kayak gimana nih Pak? Biar sayanya bisa bantu cari siapa yang harus kerjanya. Yang pasti saya itu butuh kepala tukang, butuh petukang. Oh, ada berapa Pak personilnya dan upahnya mau berapa kita kasih. Udahlah kita ngobrolin tentang keuangan situ kan, buat kasih tahu tenaga kerja. Akhirnya dapatlah, udah deal harganya. Saya calling lagi orang tua, Pak Ma ini si bapak ini butuh tenaga kerja. Oh yaudah ini pakai anggota kita aja. Jadi anggota dari si mama sama si bapak langsung diturunin. Ya udah, akhirnya berangkat. Dan Bang Jono juga kan ada bawaan juga. Jadi kami masing-masing itu, saya 15, Bang Jono 15, 30 tenaga kerja. Karena memang proyek ini gak terlalu diburu-buru sih, karena untuk sekedar buat tiang pemancang gitulah, untuk pemecah ombak. Ya udah, kita udah disamperin, udah datengin, udah dijelasin lah kan, langsung diberangkatin lah. 2 hari setelahnya itu langsung diberangkatin dari rumah, naik bis. Udah akhirnya, dan kita ngobrol-ngobrol sama tenaga ahli yang lainnya buat ngobrolin skema rencana kerja selanjutnya. Sorenya kami berangkatkan lah itu petukangnya duluan gitu, kami berangkatkan. Untungnya bedengnya masih ada di sana bang, untuk tempat tinggalnya kan. Dan saya bilang, Pak tempat tinggalnya itu nanti mereka kapasitasnya aman gak? Aman bang, kata dia. Bang Andrew aman, soalnya kita ada 3 bedeng. Dan bedengnya itu yang kayak kontainer itu bang. Saya bercandain, bedengnya pakai AC nggak Pak? Saya bilang, ya pakai lah, masa yang enggak, kan di daerah Jakarta sini panas, apalagi di pinggir laut. Nah gini Pak, kita kan kerjanya penggalian tanah, dan ini kita melanjutkan, ada sekitar masih ada
500 meter lagi ke depan. Kira-kira alat beratnya sudah tersedia belum Pak? Saya bilang. Oh udah, ini udah kita komunikasi, sudah kita kabarin juga sama pihak vendornya, dan kita tinggal ngelakuin aja, tinggal ngejalanin. Oke, terus bahan-bahan selanjutnya gimana Pak? Ya karena kan memang saya dipercaya jadi PIC, ya pastinya saya tanya-tanya kan, dan udah mulai bekerja lah di situ. Berangkat saya sama Bang Jono duluan ke sana. Ya seperti biasa, kalau kita masih baru-baru kenalan lagi sama orang-orang situ, sama lingkungan sekitar, adaptasi, dan sama petukang-petukangnya itulah kita bekerja. Udah jalan 1 minggu lah kami adaptasi di sana semuanya, dan memang sambil bekerja. Awalnya itu kita masih ngerapihin ya, karena PT yang sebelumnya, perusahaan sebelumnya ngejalanin proyeknya ini kayak bisa dibilang agak asal-asalan sama kotor gitu. Akhirnya kita biar ada kerjaan mereka juga, ya kita bersih-bersih dulu lah biar dilihat sama pimpinan, sama Pak Dir, sama pemberi pekerjaannya ini, wah ini udah ada progresnya nih. Datanglah langsung itu Bang malamnya alat berat. Alat beratnya itu udah datang. Nah, kita langsung ya saya terima lah alat beratnya itu. Bang Jono juga udah nerima. Saya bilang, Bang Jon, ini alat berat udah turun. Nanti progres selanjutnya kita apa? Ya pastinya kita nanti mulai galian, Drew katanya. Kita mulai galian dan tunggu instruksi dari Bapak Mandor. Ya yang namanya proyek pasti adalah warung-warung kopi kan, dan udah langganan. Nah biasanya kita kalau proses penurunan alat berat atau nunggu tamu atau siapapun, kita di warung kopi itu. Singkat cerita kita udah selesai, saya sama Bang Jono sama petukang lainnya saya suruh ngopi dulu karena kan kita mau ekstra kerjanya ya. Dan kita mulai kerja itu nantinya di jam 3 subuh Bang, kan udah sesuai ininya lah dibilang sama Pak Mandor. Kita nunggu di warung kopi, kita cerita-cerita aja tentang proyek, bahas proyek. Dan dia cerita gini. Nah di situ memang ada yang nyinggung tuh Bang. Ada teman proyek saya nyinggung begini. Biasanya kalau proyek-proyek besar kayak gini bakal ada korban nih. Dia bilang. Ya saya bilang korban kayak gimana bro? Kata saya kan. Saya itu kan orangnya nggak terlalu percaya Bang kayak yang mistis-mistis begitu. Karena di zaman yang sekarang ini apa sih mistis-mistis gitu kan. Tapi meskipun saya nggak percaya, penasaran gitu. Udah penasaran, saya tanya tuh sama dia, maksud lu tuh kayak gimana ini, korban-korban gimana? Iya Drew, ya kayak bisa dibilang kayak itu tumbal proyeknya. Karena ada banyak yang terjadi setiap orang yang kerja di proyek, apalagi proyek nasional, itu bakalan entah kecelakaan kerja, entah apa, entah ada yang hilang. Saya bilang kan, dia yang bilang tuh, masa sih, makin seru lah tuh pembahasannya. Disambung lagi sama si tukang warung ini, warung kopi ini. Dia bilang, iya Bang, biasanya sih kayak gitu. Kayak sekarang aja nih, selama proyek ini berjalan, dia udah ada kayaknya itu warlock sana, warga lokal sana, 10 orang yang udah hilang katanya. Waduh, hilang gimana Bu? Kata saya. Yang benar saya bilang kan. Iya Bang, hilang terus. Maksudnya itu hilangnya nggak 1 minggu, enggak, maksudnya 3 bulan lagi hilang lagi. Nggak mungkin sih Bu, masa ya bisa hilang. Kalau misalnya hilang jangan sambungin sama tumbal proyek dong, saya bilang. Ya siapa tahu aja dia bisa berangkat nggak bisa pulang, saya bilang. Enggak Bang, swear, sumpah hilang, nggak tahu di mana rimbanya kata dia. Tapi ntar begitu 3 hari setelah kehilangan, keluarganya dapat duit Bang katanya. Duit apa nih, saya bilang kan. Kayak istilahnya duit santunan, dia bilang. Lah gimana ceritanya? Udahlah, capek saya bilang mikirin kayak gitu, karena udah saya lihat jamnya jam 3. Ya udah kerja dulu saya bilang. Udah selesai ngopinya. Udah kita kerja lah itu, langsung lah eksekusi kan. Pak Mandor juga udah oke, semua tenaga kerja oke. Pencahayaan udah mulai diterangin lagi. Kita mulailah pekerjaan itu di awal. Kita mulai pekerjaan di awal ya.
bareng-bareng lah kan, sama semuanya ya, kita happy sambil bercanda-bercanda. Dan di situ kita sama seperti galian tanah, dan memang jaraknya itu antara galian dengan laut itu hanya 250 meter kayaknya bang, 250 meter itu, karena kadang kalau dia pasang dia nyampe ke tempat kita, makanya dibangun tuh yang pancangnya itu. Ya udah, kita sambil mantau laut nih, lagi pasang atau lagi surut. Kalau lagi surut baru bisa kita kerjain, kalau pasang bisa-bisa kena air laut kita. Nah, dan dia itu udah mulai penggalian ke dalam itu lumayan dalam sih bang, dia sekitaran 50 meter ke bawah, dan itu besar. Segini lah kalau kita bisa gambarkan kan, karena dia harus kuat, kokoh, dan bisa tahan dari air laut. Akhirnya kita gali, ada kurang lebih 2 alat berat lah itu kan. Dan memang awal-awal di situ ya kita nyaman-nyaman aja sih bang semuanya, dan sama semua pekerja-pekerja lainnya, sama si Bang Jono ini juga aman-aman aja. Udah berjalan lah itu 3 harian penggalian itu. Si Bang Jono ini saya masih inget banget itu. Saya paling pusing sama Bang Jono ini bang, karena dia penakut. Malam-malam dia mau buang air kecil, kamar mandinya kebetulan di luar ya. Dia minta ditemenin jam 1 malam. Padahal di jam 1 malam itu masih ada lah pekerja-pekerja lainnya yang masih menyelesaikan pekerjaan yang belum beres kan. Dia takut. Saya tanya, lu kenapa sih takut bro? Ke kamar mandi doang ya, kamar mandi deket kok, sono gak jauh. Kagak coy, kata dia. Awal-awal gue kesini, gue aneh, kata dia. Aneh apaan sih? Emang dasarnya lu penakut? Aneh-aneh, saya bilang kan. Kagak, masa iya gue lihat ada orang jalan, kata dia. Ya di mana-mana orang jalan, gak mungkin terbang, saya bilang kan. Emang ada kocaknya, saya bilang gitu kan. Kagak bro, jalannya itu biar lu tahu, ini kaki tuh kayak lagi gimana sih, kayak orang stroke jalan, kata dia. Terus, nah kakinya itu di sini tuh darah semua sampai ke bawah, kata. Gak mungkin lu bro, saya bilang kan. Swear, kata dia. Udahlah, udah yuk kita ke kamar mandi yuk. Pusing gue mikirin lo kan. Akhirnya kita ke kamar mandi, saya temenin dia. Bawel banget dia bilang. Dia teriakin mulu, "Bro, masih ada nggak lo?" "Masih, buset dah. Dikata gue mau kabur kali ya," kata saya kan. Udah, mana lama banget lagi tuh di kamar mandi. Dingin kan, saya gedor-gedor aja. "John, cepetan John, gue udah capek nungguin," saya bilang. "Ayo, gue udah mau tidur ini, besok masih jam 4 kita harus bangun ngerjain yang selanjutnya ini. Besok kita mau pengecoran," saya bilang. Iya. Akhirnya beres deh tuh. Istirahat lah kami kan. Jam 3:30 saya tidur dulu tuh. Lumayan, setengah jam ya kan. Tidur. Datanglah mandor. "Gimana Drew? Enak, nyaman?" kata dia. "Sejauh ini sih nyaman-nyaman aja Pak Mandor," saya bilang. Udah gak terasa gitu, kita hampir 1 bulanan di sana, 1,5 bulan lah. Gak kerasa karena memang saking menikmatinya pekerjaan kan. Dan setelah 1,5 bulanan itulah baru saya dengar dari si Jono ini kan kayak gitu. Tapi gini Dor, masa ya kata si Jono, si tenaga ahli kita itu, ada orang malam-malam jam 1 malam di dekat kamar mandi itu, Pak Mandor, saya bilang. "Ada apaan?" kata Pak Mandor kan. "Itu katanya ada orang jalan penampakan," saya bilang kan. "Penampakan gimana sih?" "Itu loh Dor, dia kayak kakinya berdarah-darah, terus mukanya kayak minta pertolongan, jalannya juga kayak orang kena stroke Dor." Nah dari situ lo tuh si Mandor cerita bang. Dan memang sebelum kita ini perusahaan yang lainnya itu nggak kuatnya karena begitu bang. Lah gimana cerita sih, bilang gimana sih Dor maksudnya? "Iya Drew, jadi dulu tuh ini memang tempatnya bahaya lah bisa dibilang kan, dan memang di situ sering pembuangan korban-korban lah katanya kan." Dan saya bilang, "Korbannya korban apa nih Pak Dor?" saya bilang. "Nanti juga kamu tahu," kata dia kan. Gitu saya bilang kan. "Ya udah Dor, nanti saya cari tahu deh," saya gituin kan. Intinya Mas Andrew jangan kemana-mana gitu kan. Saya ingat banget, perasaan omongan ini tuh sering diomongin sama tukang kopi, temen, sama orang tua sendiri. Kata-katanya jangan kemana-mana katanya. Wah
bingung ini saya ini. Apa ini maksudnya ini, jangan kemana-mana. Akhirnya udah selesai, setelah ngobrol sama si Mandur ya saya kerjalah seperti biasa kan. Yang di sini ngecor, ya kan, si tenaga ahli itu mantau yang ngecor karena dia si Bang Jono ini tenaga ahlinya. Ya saya lanjut ke galian sana. Nah si Jono ya saya bawalah di sana teman satu lagi kan, bawa yang dari pekerja. Ayo bro, kita ke sana temenin, saya bawa 5 orang. Biar nanti kalau ada butuh bantuan bisa lah dia turun ke bawah kan. Kita turun ke galian. Nah di situ bang, masa iya bang ya, jaraknya itu cuman hanya berapa? 50 meter. 50 meter dari galian. Beda bang, itu tanahnya. Ya mungkin kalau tekstur tanah bisa lah beda kan, karena kita nggak tahu apa yang terjadi dalam tanah. Cuman baunya itu beda bang. Di situ saya doang lagi itu yang nyium baunya itu. Pas udah gitu kan saya bilang, Pak, udah mau mulai galian? Saya bilang, iya bang, udah mau mulai galian nih. Ini 5 menit lagi kita mulai gali. Selesai sebat dulu kata dia. Oke silakan sebat, saya bilang kan. Nah terus saya bilang tuh sama yang lain, yang 5 orang yang saya bawa ini, Beh kan udah pada tua ya. Saya bilang babe, pada nyium bau nggak? Saya bilang, bau apaan? Dia bilang kan, ini ada bau. Kata dia kan, bau, lu tau nggak sih bangke beh? Tahu? Nah kayak gitu aromanya beh. Kagak gua kagak nyium bau bangke. Mungkin bau ini kali, bau keringet. Kita kan pada belum mandi kata dia. Iya juga sih belum mandi ya. Tapi ini bener beh, nyengat baunya sampai ke sini beh, sampai ke ubun-ubun. Saya bilang, lu ngehayal kali lu kata dia. Dan akhirnya ayo udahlah kalau gitu, mungkin bener kali saya lagi ngehayal kali, saya gitu kan. Saya bilang sama Pak operatornya kan, Bang operator udah bisa mulai nih, udah lewat nih, udah. Dan saya itu kalau nggak salah jam 1:30 deh, udah 1:30. Akhirnya kita eksekusi. Dan memang di sana kita kerjanya malam bang, karena kalau pagi sampai siang kan sama kapal-kapal ya, takut terganggu, jadi kita kerjanya malam. Oke kita eksekusi. Dieksekusi lah bang. Galian pertama, galian kedua masih aman. Galian ketiga baunya udah mulai kecium bang. Galian ketiga itu. Dan di galian kelima bang, asli itu gila. Saya ngelihat jelas, ya kan. Itu tuh kayak ada tangan bang. Dia tangan udah kepotong segini nih. Dan dia itu tangannya udah berlumuran darah. Di itu kan bekonya lagi begini nih, ngatung begini. Wah anjir kata saya. Bang operator, bentar tahan dulu kata saya kan. Ya namanya juga di proyek kan, teriak kita kan, bang tahan dulu bang, tahan. Itu ada yang nyangkut tuh kata saya. Apaan yang nyangkut kata dia. Udah gue bilang tahan, saya bilang kan, ditahan lah sama dia kan. Dan si teman-teman yang 5 ini kaget, dia bilang, Bang Drew kenapa lu tahan, gak ada apa-apa. Bego, itu lihat itu ada tangan itu. Saya bilang, dia lagi kayak tangannya udah begini terus kayak gerak-gerak gitu bang, kayak mau minta tolong. Dia nepak-nepak begini ke ininya beko kan. Kagak ada tangan bro, itu tuh kayu. Dia bilang, kagak beh, itu tangan beh asli. Baunya aja kecium beh, saya bilang. Akhirnya ada lah babe satu lagi yang udah lebih tua kan, ditepok saya di sini. Kenceng tuh sama dia. Sadar tuh saya lihat. Lah iya, kayu. Saya bilang, itu tangan beh tadi saya lihat beh. Kagak, itu dari tadi kayu kok kata saya, kata si babe yang pojok itu. Yaudah lanjut lagi lah kalau gitu kan. Dilanjut lah. Nah setelah kayu itu udah ditepok ya kan, saya kepikiran terus tuh. Akhirnya saya bilang sama mereka kan, beh saya ke warung kopi dulu. Ya udah sono katanya. Ke warung kopi lah saya mikir aja, bengong aja. Apa sih tuh, kok saya dibilang ngelamun, saya bilang kan. Tapi itu bener-bener tangan asli, kelihatan berlumuran darah. Dan akhirnya si babe itu nelpon, Drew, ini udah mau beres nih, dateng katanya. Ya udah dateng lah. Ya kita untuk laporan kan. Saya tadinya udah nggak mau datang ke situ, cuman karena pekerjaan saya datang.
si babe itu ngomong yang nempok saya ini nih. Dia bilang, "Bro, ternyata dugaan lu bener," kata dia. "Dugaan yang mana nih, Be?" "Ada banyak dugaan," saya bilang. "Itu, Bro, yang lu bilang awal-awalnya bau bangke. Lu ingat gak yang tadi lu bilang ada tangan? Nah, setelah itu berubah jadi kayu, Bro, bau bangkeng, Bro. Terus bau darah. Bau darahnya amis banget. Kayak udah seakan-akan darahnya itu tuh bertahun-tahun bangkainya dan gak diambil-ambil bangkainya." Nah kan, lu pada gak percaya kan? Saya bilang, "Batu sih lu, Be. Udah gue kata bau bangke." Saya bilang, "Terus mana yang lain?" Tahu tuh, OP aja turun dari alatnya. Kenapa? Muntah dia gara-gara nyium bau bangke. Duh, ya elah kata saya kan. Tapi udah pada beres kan? Udah ya katanya. Ya udah, panggil dulu bentar buat dokumentasi doang kata saya. Pakai masker aja dah, yang penting kelihatan dia ini. Pakai masker. Saya foto. Ada 5 take ambil foto kan, bagian galiannya, terus mesin pas lagi masuk, pas operatornya lagi ini. Nah, saya kirim lah tuh ke grup kami kan. Saya kirim ke grup kami. Akhirnya saya bilang, "Udah, semuanya udah pada capek kan? Itu saya jam 5 kita kelar semuanya penggalian. Kalau yang sebelah sana masih ngecor." Saya sama Bang Jono, "Bang Jono, gua duluan ya," saya bilang. "Saya ngopi dulu sama anak-anak, kita ngopi." Dan di situ dia bilang, "Yo, bau bangke coy," kata dia, "bau bener-bener asli." Saya megang HP tuh, Bang. Saya lihat HP. Foto yang di operator yang kebetulan si Babeh itu pas saya bilang itu tangan dan dia bilang kayu, dipoto Bang sama dia. Dipoto dulu karena memang saya udah pesan nanti kalau misalnya saya belum sempat foto, kamu fotokan ya. "Oke Bang," katanya. Dipoto lah sama dia. Makanya saya bisa tahu itu tuh kayu karena dipoto juga sama dia. Nah, pas saya lihat, sama kita semua ngelihat nih Bang, kan handphonenya dipegang sama saya. Lah, kok ini kayak ada warna hitam-hitam di atas ini? Saya bilang, kan begini catokannya gitu. Di atas ininya beko kayak ada nangkring warna hitam Bang. Hitam-hitam. Terus kepalanya dipegang. Kepalanya di sini. Waduh, saya bilang, Bebe, lihat di Be. Saya bilang, "Ini nih fotonya nih. Lu ngeliat gak ini ada hitam-hitam, matanya merah, tapi matanya bukan di atas, di bawah." Kita semua diem kan, diem ngelamun. "Waduh, Be, gimana ini Be?" Saya bilang. Bang operatornya ngomong, "Iya bro, yang lu pas bilang itu ada tangan manusia, gue juga ada tuh kayaknya ada ngeliat bayangan tuh bro, hitam, tapi kepalanya di bawah, cuman kaki, tangan sama lehernya ke atas." Wah, udah bener nih asli, nggak bener lagi. Itu kan kita pas penggalian itu di bulan keduanya kan, di bulan kedua. Dan akhirnya kami udah kita makan dulu aja, mungkin karena lapar kan. Tapi saya mikirin, ini gimana, saya bilang kan. Dan saya laporan lah sama Bang Mandor. "Mandor, kita udah beres ya, kita mau istirahat lagi, ngopi sama makan dulu ini sama anak-anak." Udah mau ngopi makan, kita semua beres bebersih, kita istirahat tuh. Udah istirahat. Jadi kalau kami tuh kerjanya Bang kayak istilahnya siang jadi malam, malam jadi siang. Saya pas posisinya lagi tidur ya, si Bang Jono nyampe lah di samping saya. Dia memang tidurnya selalu di samping saya karena memang udah dipesanin sama atasan. Dan di saat saya tidur Bang, posisinya di situ cuman ada saya sama Bang Jono. Yang lainnya itu masih namanya juga proyek, pasti banyak kehilangan biar jaga aman kan. Kita di sana cuman kami berdua Bang. Masa ada suara Bang yang bilang minta tolong. Si Jono juga nggak dengar. Saya masih baru merem begini. Dia bilang, "Tolong." Gitu Bang. "Tolong. Sakit tanganku," dia bilang. Suaranya suara laki-laki. Ya kan? Agak serak-serak lah. Gitu. Saya nggak tahu tuh gimana. Saya kalau masih ingat-ingat suaranya itu mual kayaknya saya. Saya bilang sama Jono, "Jon, lu dengar suara nggak?" "Sama, gue juga dengar."
Lu dengernya gimana? Ada minta tolong? Sama gue juga ada minta tolong. Tapi kok suaranya gak jauh ya? Saya gituin kan. Iya Andrew, gue juga denger suaranya ada di pojokan sana, di bedeng sebelah. Itu posisinya masih jam 6 pagi bang. Kita cek lah ke bedeng sebelah, gak ada orang, gak ada siapa-siapa. Karena yang kayak tadi saya bilang, mereka tuh masih jaga proyek itu. Jadi kita rolling siapa nih yang ronda. Kadang mereka ronda ya ada yang gak istirahat kan. Karena kita mulai kerjanya itu jam 12 malam. Wah udah gak bener ini kata saya kan. Udah gak bener lagi nih, saya bilang. Wah, Bang John mandi dulu yuk kata saya. Udah mandi, mungkin karena kita ngerasa kepanasan kan. Akhirnya kita mandi. Dah tidurlah saya nyenyak. Cuman di situ bang udah mulai tuh kerasa. Saya tidurnya itu ya memang kita tuh perokok lah semua di sana kan. Cuman ini sesak napasnya beda bang, kayak orang yang ketindihan. Saya WA lah Bang Mandor, Pak Mandor, posisi kita tadi malam aman kan semuanya? Aman bro. Nanti jam 9 ada yang mau datang ya, ada yang mau mantau dari pemberi pekerjaan. Oke, saya bilang. Udah. Tapi saya masih belum cerita tuh kalau saya sesak napas, badannya agak sesek dan agak sakit lah ya. Kita temuin dan di situ dia ngeliat progresnya dan dia alhamdulillah bang kita dapat apresiasi lah PT kita kan, karena dalam jangka 2 bulan itu kita sudah yang satu itu udah pancang yang pertama udah mau beres, udah berdiri dia 2 meter. Dan yang sebelah sana kita udah mulai gali kan, dan udah selesai penggalian, alat beratnya udah kita malam itu juga mau kita geser ke galian selanjutnya. Kita lanjut lagi. Nah di situ saya sama Jono, saya lihat muka si Jono ini udah pucat bang mukanya bang. Wah ini gimana ini ceritanya ini kata saya. Bang Jono, lu nggak usah pucat bang Jono, lu kenapa ya? Sakit? Iya nih gue tiba-tiba panas dingin, dia bilang. Lu udah makan belum? Belum, ntar lagi lah makan. Jangan ntar lagi. Kan tuh jam 9 ya tadi datang. Kita beres jam setengah 12. Nah saya lihat teparnya itu ya jam setengah 12 itu. Akhirnya saya bilang udah lah yuk kita cari makan. Saya langsung ajak makan dia. Nah diajak makan itu bang, kita kan pakai motor ya berdua. Anehnya itu bang, ban motor kita itu nggak kempes. Tapi berat banget. Padahal orangnya tuh kurus, si Jono ini. John lu udah kecil-kecil berat banget John kata saya. Kagak Dru, gue mah enteng, berat badan gue cuma 50 kilo kata dia. Lah orang ini berat banget saya bilang. Ntar lu makan jangan banyak-banyak deh kata saya. Berisik lu kata saya. Makan lah kita. Udah singkat cerita, saya ketemu lah sama Mandor. Udah selesai makan siang ketemu sama Mandor, saya ceritain lah semua yang saya alamin kan. Dan Mandornya cuman bilang ya udah sabar-sabar aja, proyeknya bentar lagi selesai kok, udah beres. Ya udah deh Dor, kalau gitu Dor kan saya berangkat, udah ngobrol lah kan, udah ngobrol sama si Mandor. Saya lihat tuh bang, saya masih ingat betul. Memang direktur datang ke sana itu, seingat saya ya, kalau nggak salah itu dalam waktu 1 tahun itu hanya 3 kali dia datang bang. Si Pak direkturnya ini paling seringnya itu video call. Nah datanglah si direkturnya ini gitu kan. Si direkturnya bilang ya dia kayak biasa ngelihat progresnya udah sejauh mana kan. Bagus juga. Saya tunjukin bedeng kita ini, saya kasih tahu. Dan akhirnya singkat cerita udah ngobrol, dikasih lah kita uang makan kan, dikasih bonus semuanya. Satu ini dikasih bonus. Wah siapa sih yang gak seneng kan dapat bonus kan. Udah dikasih bonus, ngobrol lah kita sama warung kopi ini nih. Dia bilang, Bang Dru sini deh. Saya lagi sama Bang Jono kan, mau jalan-jalan tadinya siang. Apa bu? Sini. Pada dapat bonus kan? Iya. Liatin aja. 1 minggu setelah kalian bonus pasti ntar ada yang hilang orangnya. Ya muka heran kan? Hilang gimana bu? Liatin aja nanti. Bakal ada yang hilang, teriak-teriak, ada orang misterius.
Dia bilang kan, misteriusnya yang kayak gimana dulu nih Bu? Kalau misalnya orang yang kayak putus cinta mah itu bukan misterius. Dia bilang, kagak. Nanti ada orang yang misterius yang lu pada nggak kenal datang ke sini. Terus tuh ngapain biasanya Bu? Sama, ngegali. Ya udah, kita bakal itu deh. Saya iyain aja karena memang udah tua juga kan. Ya kita udah kayak orang tua kita sendiri. Dan itu saya tetap ngabarin sama orang tua, progresnya udah sejauh ini, udah segini. Dan memang orang tua bilang hati-hati ya. Kalian udah turun bonus kan? Iya. Ya udah hati-hati aja. Pantau, saling menjaga. Oh, ibu saya sama bapak saya udah mulai ngewanti-wanti nih. Saya bilang, John, gimana John? Lu ngerti nggak maksudnya John? Saya, kagak, gue gak hafal. Saya bilang lagi sama si Babe, ngerti nggak? Babe mah udah ngangguk-ngangguk aja. Dari sini nih saya udah mulai aneh nih. Dan di situ udah gitu udah kita makan-makan bareng kan. Saya lihat pulanglah kami semuanya. Posisi rumahnya itu Bang, bayangin ya, di bedeng itu ya. Kita kan pakai AC. AC-nya juga yang nggak ngotak 1 PK. Pasti kan dingin dong Bang. Itu panasnya minta ampun Bang. Kayak apa ya bisa dibilang ya, kayak kita lagi di dekat open kayak sauna. Tapi panasnya begitu, tapi sedangkan AC-nya nyala Bang. Itu jam pas ketepatan malam Jumat. Saya bilang sama teman-teman kan yang lainnya, karena gitu udah penasaran, saya mau usut nih, apa nih maksudnya nih. Malam saya suruh lah mereka semua istirahat. Karena udah panas banget kan, pada buka baju, AC udah nomor 16 ya. Ada tuh yang di mana namanya, di belakang itu saya lagi ngitin progres. Maaf nih Bang, ini kan tiang ya, kayak ada yang ketok. Begitu. Malam Jumat itu diketok-ketok terus. Permisi. Assalamualaikum, Pun, dan katanya. Siapa? Saya bilang kan. Ini saya. Saya buka pintunya Bang. Kagak ada orang Bang. Wah gila. Saya bilang, nah itu kayak gitu terus selama 3 kali. Dan udah saya dengar kayak gitu, saya bilang, ya Tuhan, gini amat sih yang namanya nyari kerja. Saya bilang kan, yang lagi kerja ini, saya lagi ngitin progres, tiba-tiba bau kembang 7 rupa itu Bang. Wah gila. Dan udah gitu udah bau dupa, udah bau pokoknya semua kayak bebakaran gitu lah Bang, kayak sajen semua udah nyala. Teman-teman saya udah tidur, pas saya ya bau dupa itu kan. Nah saya masih belum lihat tuh ada tanda-tanda kan, tapi udah bau dupa. Saya ngelihat langsung penampakannya itu Bang, kayak ada sosok memang dia tuh di sampingnya. Ini kalau nggak saya salah ingat, dia itu ada di samping beko ekskavator itu. Dia berdiri, badannya keker, ngelihat ke arah bedeng kami. Matanya merah. Dia ngamuk, kayak mau ngamuk gitu dia. Terus tiba-tiba dia nunjuk begini. Nunjuk ke saya. Ya saya kan nggak tahu ya, namanya juga polos ya, saya kira orang siapa ya. Saya tunjuk begini lagi. Ngangguk dia. Nah saya mau ngambil jaket dulu ya, karena kan malam kan. Saya ngambil jaket, udah hilang Bang. Wah, saya bilang itu siapa? Saya sampai tepok-tepok muka itu kan. Singkat cerita udah kayak gitulah dalam 1 minggu itu 3 kali saya lihat kayak gitu kan. Nah yang tadinya saya nyium bau dupa, datang tuh Bang orang yang misterius itu. Saya lihat kayak ada orang pakai, dia bajunya warna hitam, dia pakai baju hitam, terus ya setelan preman lah, ya kan, keker semua badannya. Yang bikin saya curiga, kok tiba-tiba ada mobil yang sering dibawa sama kepercayaannya si Pak Dir. Nah ini ada mobil di sini nih. Apa ada Pak Dir di sini, kok nggak ada ngabarin, kata saya. Saya cari-cari nggak ada orang. Oh, udahlah biarin. Lagian juga ditangani nama security ini kan. Saya masuk ke bedeng. Jam 1 kan. Terus kecium lagi tuh Bang bau aroma dupa. Tapi di situ udah kecium bau dupa, kecium anyirnya itu Bang. Wah itu bener-bener Bang, saya sampai ada kali 5
muntahan itu, 5 kali saya muntah di dalam itu sambil nyusun progres. Ini ada apa sih, saya bilang. Ada yang teriak, tolong, kata dia. Teriaknya kenceng banget, kata, tolong, kata dia gitu kan. Kok malam-malam jam segini, jam 1 ada yang minta tolong ya, saya bilang. Apa ini? Aduh, saya cek kan, keluar kan, kagak ada orang. Dari mana ini suaranya? Saya masuk lagi. Si Jono di situ untungnya si Jono udah buang air kecil duluan kan, karena penakut itu. Sama anggota semua udah pada tidur. Memang sengaja saya liburkan di situ karena posisinya lagi angin darat. Jadi semuanya lagi ke darat semua. Setelah ada suara minta tolong itu, kayak ada yang nimpuk bedeng. Udah gak bener nih, siapa ini, saya bilang. Saya sambil bawa tongkat lah kan, takutnya maling atau apa. Cuman kalau maling saya lihat satpam santai-santai aja. Udah, saya tengah-tengah. Wah bang, di situ bang, kan galian nih. Ini maaf ya bang, saya begini nih galian begini, ya kan, itu kan kotak ya, bentuknya begini. Keliling tuh. Saya lihat dari jauh, saya ngikutin pakaiannya mereka. Mereka tuh pakai tutupan buff, ya kan. Nah, ada orang yang duduk di kursi. Dia duduknya itu kayak bos aja begini, nyuruh kamu ke sana, sebelah sana. Jadi karena bentuk galiannya itu kotak, tiap-tiap anggotanya sudut sini 1, 2, 3, 4. Nah yang nyuruhnya itu duduk di tengah. Saya ngumpet aja tuh kan, itu samping itu ya beko ya. Saya ngumpet aja di belakang molen. Itu kan saya lihat itu kan, wah ini gimana ceritanya, saya bilang kan. Saya lihat di galian itu, kok kayak ada orang yang lagi dibekap. Ya udah dibekap, diikat, jadi diikatnya begini, terus mulutnya dibekap sama handuk yang udah dililit-lilit. Kepalanya dipegang begini bang. Wah, saya liatin aja tuh. Nah ditidurin sama dia, ya kan, ditidurin. Saya lihat itu di samping si badannya ini ada dupa gitu kan, dupanya di situ nempel, diasepin dulu tuh, disesembahin, dianya dikasihin bunga. Ketepatannya Kliwon lagi di situ. Saya silent lah semua HP kan, emang bukan saya silent lagi, emang nggak ada niat bawa HP. Saya cuman mau ngelihat apa yang terjadi. Bang, tahu bang, yang orang yang sebelah kan, tadi kan kotakannya begini kan, yang sebelah sini dia bawa goloknya tuh yang pisau segini lah kan. Ini bang, dipotong nih yang kiri sama kanan, udah dipotong, dimasukin ke galian itu. Cus, teriak dong ya, siapa sih yang nggak sakit digituin bang. Wah gila, kacau. Saya nggak tahu gitu kan, nggak tahu mau ngapain gitu. Saya udah kayak ngelamun aja, kehipnotis, kayak gue mau kabur tuh mau nggak bisa. Ya, teriak lah dia ngeliuk-liuk kayak cacing gitu kan, kayak kesakitan. Dimasukin, dicor kakinya, udah ke kaki, lanjut lagi sini bagian paha bang, potong lagi sampai sisa setengah badan kan. Singkat cerita, saya lihat udah situ itu ngeri banget bang. Itu dia sampai gini-gini, sampai ampun-ampunan lah, bener bang. Siapa sih, kita ngelihat ayam dipotong aja kasihan nih bang ya, apalagi itu manusia loh. Saya pengen teriak, ntar gue mati juga kata saya kan. Aduh Tuhan, saya bilang. Saya doa tuh malam itu, ya pas yang saya ngintip gitu kan, karena pas sudah saya lihat itu bang, kayak ada orang yang megang ini saya nih, kayak nahan ini, terus badan saya kayak ada yang dorong untuk maju, ayo maju, biar kamu nggak penasaran. Nah akhirnya udahlah, selesai lagi itu penutupnya bang. Itulah pas dia masih hidup kan, udah sisa kepala nih, ya kan. Saya masih ingat itu pas udah di kepala dia gini, mulutnya kayaknya, lidahnya keluar begitu. Dan ini
menurut saya itu gongnya yang bikin saya kabur dari situ. Si bosnya ini yang duduk di kursi, karena kan kepalanya di depan dia ngambil garpu, dicolok tuh mata, diambil dimakan. Gila, emang bener-bener manusia setan ini kata saya. Saya langsung kabur, saya ke bedeng. Saya kabur di bedeng, saya lihat itu satu udah nyampe di bedeng kan, dar, saya bilang gitu, kayak namanya juga kaget ya bang ya. Pada bangun semua kan. Kenapa kata dia. Ya gimana sih, kita ketakutan kan. Gila. Gua nggak tahu mau gimana, kata saya kan, sampai garuk-garuk gitu. Saya mondar mandir aja. Sana sini. Lu kenapa sih Dru? Kok kayak gitu-gitu lu? Gak ngotak bego. Lu nggak tahu apa kita besok mau begadang? Shh, diam. Jangan ada yang bersuara, saya bilang. Saya hitung mereka semua. Dan di situ bang, kalau saya bawa anggota 15, si Jono bawa 15, berarti 30. Tambah saya dengan Jono 32. Tahu bang sisa berapa? 31. Dan ternyata salah satunya itu kelima orang dari yang saya bawa tadi. Yang tadi saya cerita itu yang buat galian itu kan, yang saya lihat ada manusia, tangan orang. Salah satunya dari situ yang hilang. Saya tanya lah, kemana dia? Gak tahu bang Dru. Dari pagi gak kelihatan, kagak nongol, ngomongnya sakit, berobat kali. Kok gak ada laporan kalau dia sakit, saya bilang. Iya, gak ngerti lah. Nah di situ tuh saya udah mulai penasaran, udah bingung kan. Dan saya ingat-ingat lagi tuh kejadian malam itu. Kan itu pas sudah dapat paginya ya, saya hitung ya. Kejadiannya itu saya ingat-ingat lagi. Bentar, kan orangnya badannya itu kayak saya ya, agak gemuk kan. Terus dia agak gondrong. Saya ingat-ingat, itu orang yang tadi malam dipotong, bodinya mirip. Saya masih ingat banget, kakinya itu kan udah gak ada kuku, cantengan sebelah kanannya nih. Kan sininya gak ada kuku, sininya cantengan. Tapi tuh kakinya kayak kaki si Babe. Tangannya juga sama. Dia kan tatoan di sini nih. Tatonya juga sama. Langsung saya langsung kaget sendiri kan. Mampus. Saya langsung gitu bang. Stres saya, pusing 7 kali lipat. Gak tahu saya mau harus apa, mau ngomongnya bagaimana. Dan setelah itu berakhir kan kejadian itu kan, paginya mereka udah sepi, itu udah jam 6 ya, udah mulai ninggalin lokasi. Saya cek lagi ke lokasi itu, udah jadilah coran itu ya, udah keras tuh coran. Tinggallah bajunya si Babe itu, ditinggalin di situ. Dan saya simpan lah bajunya biar nggak ada kejanggalan kan. Saya simpan, saya taruh di dalam tasnya si Babe. Saya udah ngelamun aja begini ya, sambil teman-teman kan ngebahas progres selanjutnya kan. Si Jono juga ngomong, Dru ayo kerja. Ya Bang Jon duluan, saya bilang. Saya lagi nggak tahu, ini lagi pusing. Saya cerita sama orang tua, tapi nggak saya ceritakan itu tentang kasus itu kan. Enggak lah, nggak mau saya ceritain. Dan akhirnya 3 hari selanjutnya dibilang lah sama si Mandor, Dru tolong dong kamu ke BPJS Tenaga Kerja. Ngapain? Ini buat ngeklaim jaminan kematian. Buat siapa Be? Buat siapa Bang Dor? Itu buat si Babe. Emang Babe kenapa? Kecelakaan kerja tadi malam. Jadi dia lagi ngebeko, terus dia nggak fokus, nggak ngeliat, nggak tahu ngantuk, nggak tahu apa. Dibilang jangan ngelamun, malah ngelamun. Kelindes dia sama beko. Terus saya bilang, lah kok si Mandor bisa tahu kalau itu si Babe? Saya bilang kan, apa jangan-jangan dia terlibat? Saya bilang, saya nggak ngasih tahu kalau saya ngelihat kejadian itu kan. Dan memang posisinya di deket beko itu, ekskavator. Akhirnya saya klaim lah itu kan, orang tuh keluarganya ya dapat lah dia 150 juta lah keluarganya itu. Ya namanya juga itu kan langsung dilarung ke laut katanya. Ya beruntungnya aja keluarganya nggak nuntut ya kan. Kalau nuntut pusing juga kita ya kan. Dan si Mandor itu ya setiap ngelihat saya gelagatnya udah aneh bang. Jadi dia itu
memang kita akrab, tapi bahasanya judes-judes ya. Tiba-tiba dia benar-benar baik banget, apapun yang saya mau dia iyakan kan. Akhirnya saya tidur, saya udah nggak mau mikir lagi ya karena udah sakit kan, udah ngurus-ngurus semuanya. Itu kejadian itu setelah datang itulah, setelah dari pihak pemberi pekerjaannya, dan itu udah di bulan ke-6 lah, di bulan ke-6 progres. Akhirnya saya bilang sama mama saya kan, dan itu memang pas sudah setelah 6 bulan tuh, setelah kejadian itu memang progresnya langsung cepat selesai bang. Jadi dia tinggal 2 minggu lagi udah finishing. Udah saya buru-buru ituin itu. Nah saya gak tahu tuh, tiba-tiba ketiduran di meja kerja. Saya dimimpiin bang sama babe. Tapi si babe ini kayak ada yang ngikutin di belakangnya bang. Saya lihat sosoknya itu adalah yang penampakan saya lihat tadi, gitu kan. Dan saya lihat si penampakannya itu kepala babe dipegang sama dia bang. Jadi yang ngobrol sama badannya si babe ada di depan saya, kepalanya ada di belakang. Jadi dia ngobrolnya ya dipegang begini. Dan dia bilang, titip ya anak-anakku, dan hati-hati kamu, bentar lagi kamu, kata dia. Hati-hati ya, kayaknya mereka semua incar kamu. Saya bilang, ya sudah, saya udah nggak tahu. Saya selesai buru-buru lah ngituin progresnya. Detik itu juga langsung saya tinggalin tuh tempat bang. Dan saya sama karyawan yang lain, ya sudah, saya nggak mau ngambil resiko lagi. Saya ajak 15 orang itu, saya ajak pulang semuanya. Saya kasih masing-masing 5 juta. Ini bonus kalian ya, dari saya pribadi, bukan dari perusahaan. Tapi saya minta tolong, kalau ada pekerjaan dari PT itu lagi, jangan dimau. Iya bang, katanya. Sudah beres tuh bang ceritanya tuh proyek ya. Nah, saya pikir di rumah itu saya udah tenang bang. Ternyata masih ada teror bang. Terornya itu dari sosok yang itu tadi, yang megang kepalanya si babe ya. Saya lagi tidur, tangan saya udah ditarik begini bang. Pokoknya ditarik lah kan. Saya keseret itu. Saya bangun. Saya bilang gitu kan, kaget, sampai yang di samping saya juga gini lah, kedepak kan. Aduh, nggak bener lagi nih, saya bilang itu kan. Tuh 1 minggu tuh saya kayak gitu bang, sakit, panas, dingin, nggak jelas. Mama saya juga ngomong sama papa saya, bilang, kamu kenapa gini, kamu sakit ya? Jadi kita berobat, ayo berobat. Saya pikir dibawa berobatnya ke rumah sakit bang. Ternyata dibawa berobatnya ke salah satu orang yang punya kemampuan di luar kita lah ya, yang udah dikasih karunia yang bisa kayak gitu. Dikasih tahu lah, dan didoakan lah saya kan, didoakan ya, semua itu udah hilang. Sudah, yang tadinya saya sesak napas itu tadi panas dingin nggak jelas, dan saya udah hilang lah kayak gitu kan. Saya dibilang udah kamu doa, karena kita kan Kristen, dibilang kamu baca doa Bapa kami aja banyak-banyak. Oke be, oke abah, saya bilang udah kita pulang. Udah pulang lah kan, udah nggak ada komunikasi lagi nih sama bosnya, sama Pak Dir, sama Pak Mandor juga. Di situ ibu warung kopi ngomong, Bang Drew di mana? Kenapa bu? Semenjak Bang Andrew pulang, ini di daerah proyek banyak yang hilang bang. Ah, hilang di mana? Ya nggak tahu, hilang semua, dan tiba-tiba ada baju aja di situ. Saya nggak ngomong kan, saya nggak mau ngomong apa-apa, dan saya dapat info lah dari orang tua saya. Drew, ayo kita ke rumah Pak Direktur. Pak Direktur yang mana nih? Itu yang tempat kamu kerja kemarin. Kenapa? Meninggal dia. Kok bisa meninggal? Kata saya kan. Nah saya ingat-ingat lagi tuh kan, yang dibilang sama siapa, lihat aja nanti yang mau menjadikan kamu tumbal, pasti dia bakal meninggal juga. Dan saya langsung nyambung ke situ kan, kayaknya dia nih. Dan dari situ saya udah mikir, kayaknya si Pak Dirini nih yang sebagai dalangnya dia. Saya bilang, oh kayaknya dialah dalangnya.
Dan saya dengar-dengar juga cerita dari anak buahnya, kepercayaannya itu dia bilang Pak Dir ini selama ini sakit, dia kena stroke bang, dia kena stroke, ya kayak yang awal-awal penampakan yang dilihat si Jono, stroke, dan dia lidahnya keluar terus dan nggak tahu itu katanya sih matanya juling ke atas, akhirnya dia meninggal. Dan dari situlah saya telepon lagi si Abah gimana? Ya nggak apa-apa. Dialah tumbal selanjutnya dari apa yang dia lakukan. Dari situ tuh bang, udah mulai saya ceritalah sama orang tua dan akhirnya orang tua bilang, itulah makanya nak, ku bilang samamu hati-hati. Dan untungnya kamu bisa ngelola itu semuanya dan kamu bisa menyelamatkan anak buahmu ya walaupun kamu harus menumbalkan satu orang. Karena selama ini yang sebagai tumbalnya itu warlocknya. Dan ini anak buahku sendiri yang kena juga. Aduh saya pusing. Dari situ saya bilang udahlah. Detik itu juga saya nggak mau lagi di proyek bang. Oke, diminum dulu silakan Bang Andrew. Siap kopinya. bang go. Nah jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Andrew saat bekerja di proyek galian ya Bang ya. Di mana apa kayak beton di pinggir pantai gitu ya. Di pinggir pantai. Untuk apa namanya biar ombakmu terlalu Iya ke nggak daratan. terlalu gitu ke kan. daratan. Itu lokasi di daerah Jakarta sih. Jakarta. Oke, nah itu selama Bang Andrew itu maksudnya gini. Abang bekerja di situ berapa lama? Kerja di situ jatuhnya 1 tahun pas lah. Setahun. Iya. Itu clear semua tuh, maksudnya beres. Beres. Sebelumnya udah dikerjain sama perusahaan sebelumnya. Oke, Jadi vendor sebelumnya gitu Iya, ya. udah Tapi hasilnya nggak maksimal. nggak maksimal. Kerjanya nggak bener. Nggak benar. Uangnya gede, Iya. tapi kerjanya nggak bener. Itu mungkin hal yang inilah ya. Ya itulah udah paham kita lah tahu bang lah ya. Oke. Terus kemudian suka dukanya apa sih Bang di kerja kayak gitu tuh Bang? Ya kalau sukanya sih ya bang ya kita bisa bareng sama teman-teman yang lain dan juga saya bisa dapat dari apa ya ketemu teman baru dan bisa sama-sama tahu kalau di lapangan itu lebih asik juga nih ternyata nih. Iya, lebih enak kerja di lapangan. Iya. Karena tipikal Bang Andrew lebih suka di lapangan. Betul, gitu Bang. kan. Oke, nah terus kemudian kan pasti namanya galian-galian mah apa namanya nggak tahu lah itu ada apa di bawahnya. Iya. Selain tanah ya pasti ada Pasti aja ada yang batu batu. gitu loh. Tapi kan ada juga mungkin entah itu Iya. tengkorak hewan Betul. gitu. Makanya dukanya itu ya namanya juga pekerjaan yang namanya lecet-lecet nih udah Ya biasa pasti, kan ya. belum lagi komplain. Iya. Ya kan lembur Lembur gitu. itu. Tadi pagi jadi malam jadi siang. Ya, gimana Siang jadi malam jadi siang gitu lah. Soalnya kerjanya tuh ketika air ini Surut. Dan juga pas posisinya nggak ada orang kan pengunjung. Kalau pagi kan pasti banyak orang kan. Pantai namanya juga kan. iya Pinggir laut. dan ini juga kan mengganggu juga kan. Betul. Makanya kerjanya Makanya gitu kalau di proyek biasa tuh kerja tuh pada malam. Iya, Biar nggak benar mengganggu. banget. Iya. Ketika ada proyek siang-siang, nah patut dipertanyakan. Betul. Ada Apalagi apa? dump truck yang bawa tanah kan ada jam operasionalnya. Iya, ada jam Ada operasional. jalur-jalur yang memang nggak boleh. Iya. Karena aspal atau jalan kan ada tonasenya. Iya, ada Tonasenya tonasenya. melebihin. Iya. Truknya juga sama, tonasenya berapa, maksimal berapa ton. Tapi ketika ditimbang ternyata lebih dari itu. Dari itu. Iya kan, jalanan jadi Betul rusak, hujan, Iya. orang lewat situ jeger, jatuh. Jatuh lagi. Kan banyak faktor sebenarnya situ. Betul. Ya kan, jadi ya taatlah sama hukum lah. Gitu. Ya kan Bang. Iya dong, harus dong. Yang soalnya yang jadi korban ya masyarakat Masyarakat di situ, iya iya. kan. Oke, apalagi yang kasus Parung kan banyak juga Di tuh Parung kejadian banyak banget tuh bang. dimana mau berangkat sekolah kena jatuh. mohon maaf kena dump truck kan. Betul, Bukan jatuh lagi kelindes. kelindes sama Aduh, dump truck ngeri, Bang. gitu. Oke, nah terus kemudian kan ada opini yang bilang atau mungkin ada yang apa ya berasumsi bahwasanya kecelakaan kerja di sebuah proyek merupakan tumbal proyek. Kalau menurut pandangan gua Iya. itu pure kecelakaan kerja. Iya. Ya kan misalkan kayak di galian entah itu kesodok batu, Iya betul. itu kan entah itu kejeblos, entah itu apa namanya ketiban mohon maaf kayak besi dan sebagainya, asbes dan sebagainya, itu kecelakaan kerja. Makanya ketika masuk area pekerjaan kan
ada helm, Betul. apa namanya, Ada rompi, sepatu boot sepatu dan boot. lain gitu kan. Tapi ada juga yang menyangkut pautkan Iya. kejadian kecelakaan kerja di proyek jadi seakan-akan kayak Tumbal proyek. Oke, asumsi liar gue begini. Proyek ini jadi kayak tadi tuh. Sebenarnya itu nggak ada namanya tumbal proyek. Iya, enggak. Tapi ada oknum yang mungkin dia lagi mencari ilmu apa. Proyek tersebut dijadikan sebuah media untuk ambil tumbal. Mungkin begitu. Iya. Ya kan Bang? Betul, saya juga gitu. Berasumsinya juga mikirnya gitu. Soalnya kalau proyek pasti kan ada pengawasnya. Ada ininya, ada itunya. Betul. Masuk aja nggak sembarang masuk. Tapi Iya. pasti ya mungkin gitu kan. Jadi asumsi kita liar nih ya kan. Oh bisa jadi ada misalnya entah itu mandornya, entah itu apanya, yang dia berburu ilmu gaib yang harus menumbalkan suatu Iya. sini aja nih, pas nih, seakan-akan kayak kecelakaan kerja. Iya. Bener Bang, memang kayaknya sih ya. Kan gitu, soalnya abis setelah itu kan si mandor yang kena tuh Iya. Dan memang katanya penjara juga dia tuh ujung-ujungnya. di penjara. Iya. Oke, berarti penjara kasus si Babe kali ya. Mungkin. Ya kan, karena kan nggak mungkin juga nih, walaupun ada rembesan uang 150 juta dari pihak terkait, Iya. misalkan si Babe ini merupakan apa namanya kejadian ngalamin kecelakaan kerja, kok ketika kelindes sama mohon maaf yang ekskavator, kok jenazahnya nggak dibawa balik ke rumah? Iya, mungkin itu kali ya. Itu kan kejanggalan yang pertama kan? Iya. Kenapa keluarga nuntut? Mungkin ada lain hal di belakang sana. Gitu kan, logika kan nggak mungkin tuh. Kalau logikanya gitu Bang, nggak mungkin. Jebret, ya kan ada orangnya. Iya kan? Udah pasti harusnya dibawa pulang. Bawa dong. pulang aja lah ini. Iya. Mau dia bonyok, mau dia Iyalah, hancur ini kayak. pinggir pantai, kata si apa mandornya tahu siapa itu ya? Mandornya itu. Diarun ke Diarunin laut. ke laut. Lah, apa Ngapain? hubungannya? Ih. Kan gitu ya Bang ya. Tapi ternyata mungkin pihak polisian kan Iya. mengusut itu semua. Diusut tuntas Bang. Jebret. Oh ini dalangnya, masuklah ke penjara. Iya, berarti itu bisa dibilang kayak rencana juga termasuk. Bisa dibilang Ya Bang. kan, karena udah di rencanain ini lokasi di sini, digali dulu di sini, diapain. Wah, coy, semoga kita terhindar dari hal-hal kayak gitu Bang. Amin Bang, amin. Khususnya nih di apa namanya pekerja Pekerjaan proyek, proyek, ya kan, yang dimana keselamatan yang utama. Betul banget. Safety first, Yes, ya kan. betul. Kita nggak boleh tuh namanya proyek sambil main HP sambil, nah itu nggak boleh. Jangan Iya kan? coba-coba. Makanya kalau apalagi pekerja ketinggian, Iya. kan pasti kita harus menguasai dan kita tuh harus percaya sama atribut yang kita pakai. Atribut yang dipakai. Helm kita harus percaya nih sama helm. Iya dong, harus. Ya kan, sepatu boot kita harus percaya sama sepatu boot. Yes. Kalau nggak pakai sepatu boot, ada besi nongol jegrek. Bonyok tuh kaki. Iya, udah nembus. Nembus. Gitu kan. Jadi atribut Iya. itu sebagai perlindungan diri kita. Iya, Bukan betul. sebatas cuma aksesoris belaka. Iya. Gitu kan Bang ya? Oke. Nah, terus kemudian Bang, apa namanya, ketika Abang keruk, si operator Iya, ngeruk operator tanah, yang ngeruk tanah. kayak ada bau-bau yang nggak enak. Gitu, nggak enak. Gitu. Maksudnya ini bau kayak gimana? Bangke? Kayak bau bangke gitu Bang. Oh. Udah bau bangke, bau anyir gitu. Oh, oke. Gitu. Mungkin Ya, bangkainya kayak bangkai apa sih? Kayak Abang tahu itu nggak daging kambing yang udah agak busukan? Heeh. Ya kayak gitulah. Oh. Baunya Nyengat banget dong. persis. Hah? Iya, nyengat banget. Bener baunya. nyengat Bang, orang sampai muntah kita juga. Tapi di galian tanah itu nggak ada bekas-bekas. Nggak ada kayak bekas tulang hewan nggak atau ada. apa. Oh, nggak ada. Oke, berarti Abang kerja di proyek semacam galian tuh udah terbiasa lah ya dengan. Udah Maksudnya terbiasa bukan dalam kejadian horor, tapi terbiasa dengan aktivitas. Ya, Ya pasti begitu. pasti ada. Pasti Dan memang kalau misalnya itu bau bangkai kan, pasti ada sisa tulang belulangnya kan. Betul. Dan ketika bau bangke, otomatis nggak mungkin Iya, tinggal tulang doang. tinggal tulang doang. Pasti ada kainnya yang ditutupi. Iya, kalau tulang ya udah nggak ada baunya. Iya. Kan gitu Nah, Bang ini ya? beda. Oke, itu baru pertama kali di situ. Pertama Oke, kali di pernah gak Bang pas lagi Abang dapat proyekan nih, sama juga kayak galian tanah, terus kemudian tiba-tiba dapat apa gitu di tanah? Pernah malah yang ini Bang, yang lebih hokinya kita dapat kayak peti gitu Bang. Kayak zaman dulu orang kayak harta karun. Pas kita buka, ya saya udah bangga, kirain mah duit atau apa ya. Taunya
Surat cinta, Bang. Oh. Tapi itu kedalaman berapa itu? Itu Sekitar dia berapa? 5 meter lah, nggak dalam. Oh 5 meter malah dalam bang. Iya, segituan lah. Karena Kan? dari Orang situ memang memang gali 5 meter untuk itu doang kan? ada tinggalin itu dia bambu untuk tangga kan. Jadi udah lapuk ya, saya bilang ini kayaknya orang putus cinta dulu nih kayaknya nih di sini gitu. Niat banget ya sampai 5 meter Iya, ngegali ya. biar terdalam kayaknya. Iya, mengubur luka yang terdalam. Iya, Benar-benar mungkin gitu. terdalam tuh kan Iya. 5 meter. Iya, Benar-benar. iya. Nah, terus kemudian tuh Bang apa namanya? Kan Abang sempet dimimpiin. Pokoknya masalah babe ini udah clear lah ya. Udah clear, Karena Bang. udah dapetin tersangkanya. Iya, udah tahu Gitu siapa kan. dalangnya nih. Tapi sempat dapat info ke Bang bahwasanya coran itu dibongkar lagi untuk mengusut sebuah kejadian itu. Enggak sih, enggak Pas itu soalnya Abang udah keluar. nggak ada yang nggak, pokoknya ya memang bener-bener rapet lah Bang gitu. Dan ternyata dari situlah saya tahu kalau memang, kalau nggak tahu ya, kalau kata orang-orang proyek, kalau nggak kayak gitu proyek si PT-nya ini nggak dapat proyek lagi. Oh, itu katanya. Iya, itu kan menurut asumsinya mereka. Iya, itu katanya itu Iya, mah. katanya. Bukan validasinya kayak gitu katanya. Iya. Jadi kayak seakan-akan wah, gue harus dapat proyek lagi. Terus tumbalin nih. Kan kasihan ya Iya, nggak mikir pihak ke situ. keluarganya gitu. Sebagai mohon maaf kayak kulinya Iya. bahasanya kan gitu, atau tukangnya yang dia kerja untuk mencari nafkah, siang jadi malam jadi siang. Betul. Capeknya minta ampun, Iya. tiba-tiba dijadiin korban begitu. Iya, wah gila sih. Tentu nggak deh. Nggak ngotak itu. gitu kayaknya Bang. Pertama nggak otak, kedua nggak punya hati. Hati nuraninya di mana gitu. Iya. Coba misalnya dia menimpa di keluarga dia kayak gitu, Gila kayaknya dia tuh Bang. gila lah. Ya, kita doakan lah, pokoknya jangan sampai ada lagi lah. Iya, Bang, Pekerja-pekerja ya, Iya. yang dimana yang tadi apa namanya, kalau bahasa itu gugur di medan perang. Iya, bahasa gugur gitulah. di medan perang. Tetap utamakan keselamatan, Iya. safety first gitu Yes, kan. betul Dan nggak sekali. cuma di proyek-proyek aja, kita mau kemanapun harus waspada, Harus harus safety. berhati-hati gitu. Iya. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, kira-kira Bang Andrew nih punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang mungkin nonton di rumah nih? Pesan saya sih Bang ya, kalau kita kalau mau kerja ya lakukan setulus hati sih Bang. Dan kalau misalnya kita dipercaya sebagai PIC, penanggung jawab, ya kita harus bertanggung jawab bukan pada proyek itu aja, tapi bertanggung jawablah kepada anggota atau bawahan yang ada di bawah kamu. Dan jangan pernah kita jangan pernah kita menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk keperluan diri sendiri. Oke, berarti misalkan dari atas itu pekerjaannya digaji harian kan biasanya kan? Harian dia. Biasa ya, dikasih misalkan 250 atau mungkin 200 mungkin itu Iya. tahuin tuh itu ya kasihlah 200, jangan potek-potek dulu. Iya, jangan dipotek dulu baru ini. Kalau mau lu potek, kasih dulu. Dia mau ngasih terserah. Iya. Gitu terus. Gitu ya, jangan Iya, potek-potek, itu kan haknya si pekerja juga Iya, bener. gitu kan. Oke, habis kita doakan nih semoga Bang Andrew ini sehat selalu Bang ya. Siap. Yang umur lancar Siap, rezekinya Bang. Amin. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ini kita teman-teman semua, cerita dari Bang Andrew ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Andrew, terima kasih Siap, banyak. sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Bungkus.